Kalau menurut Bang Haji Rhoma Irama, perjuangan dan doa, keinginan itu tergambar secara manifest. Biar orang nggak lupa, pengen punya istri cantik, ya fotonya ditempelin. Kembali lagi di Cahaya At-Thohir, kita akan melanjutkan perbincangan seru kita bersama Gus Muwafiq yang baru beberapa saat saja kita rasanya sudah mendapatkan ilmu yang luar biasa, insight yang luar biasa dan mudah-mudahan bermanfaat. Nah, kaitan yang sekarang gini kita bicara tentang resolusi dan keinginan, Gus. Biasanya kan tahun baru itu kan resolusi baru gitu ya kira-kira. Di mana konteks keinginan itu juga kalau kita sering mendengar bahwa carilah ridho Allah yang disukai oleh Allah sesuai dengan keinginan Allah. Nah, yang jadi pertanyaan Gus, gimana sih membedakan antara keinginan kita supaya kita juga sama dengan apa yang dilakukan dengan keinginan Allah gitu kira-kira Gus? Monggo. Ya memang itu tidak mudah. Ini keinginan manusia apa keinginan Allah? Maka yang pertama kali harus dipikirkan adalah keinginan kita. Bahwa semua keinginan kita itu Allah yang menciptakan, itu iya. Allah menciptakan tubuh. Tubuh nggak tahan dingin, maka tubuh kemudian menginginkan kehangatan. Maka ketika kehangatan itu diinginkan, maka kemudian pengen baju. Setelah pengen baju, pengen lebih hangat lagi, dilindungi oleh tembok. Maka manusia pengen bangun rumah. Pengen lagi lebih hangat di dalam rumah, pengen istri, pengen suami. Pengen lagi lebih indah dalam rumah, pengen keluarga. Basicnya keinginan itu sesungguhnya adalah survival manusia yang paling dasar. Oke. Bentuk survive manusia yang paling dasar itulah yang menghasilkan keinginan. Tahu-tahu perutnya lapar, ingin makan. Yang membuat desain lapar itu Allah. Tapi ketika manusia lapar, ingin makan. Ketika ingin makan, makanan apa yang diinginkan? Pengen gulai. Lah ketika pengen gulai, Allah menciptakan kambing, ambil kambing, sebut namanya untuk izin Bismillahirrahmanirrahim. Basicnya sebenarnya adalah karena pemberian Allah terhadap tubuh kita. Lah tubuh kita itu punya keinginan untuk apa? Untuk disurvivekan. Nah, keinginan itu memang menghasilkan sebuah ketidaknyamanan. Iya, keinginan itu menghasilkan sebuah ketidaknyamanan, sebuah kegelisahan. Nah, memang manusia hidup dari kegelisahannya itu. Dengan kegelisahannya kemudian dia bisa bergerak. Dia bisa punya keinginan. Nah, manusia menghasilkan gelisah seperti itu biasa. Itu normal. Khuliqal insana halu'a. Manusia memang dibikin keluh kesah. Terhadap apa? Terhadap keinginannya. Idza massahul khairu manu'a. Kalau dikasih yang baik, Tuhan dipuji-puji. Ketika dikasih sesuatu yang nggak bagus, ya wa idza massahus syarru jazua. Tuhan dianggap tidak pro sama kita. Itu sudah dari dulunya Allah bilang begitu. Jadi makanya manusia ketika punya keinginan, punya cita-cita, tahun ini mesti punya ini, normal. Asal jangan kemudian melanggar keinginannya itu, menabrak kesenangan orang lain, misalnya mencuri, ini jangan. Pak Erik sampai punya masjid At-Thohir juga karena punya keinginan. Semua. Tapi mengelola keinginan itu kan butuh sesuatu yang luar biasa berat. Butuh pendidikan, butuh apa, sekolahan, butuh teori, butuh apa. Itu semuanya belajar dari keinginan. Sampai datang ke sini juga kan ada keinginan. Keinginan baik, syukur masuk surga, syukur diridhoi Allah. Loh, gitu kan semua berasal dari keinginan. Jadi semua manusia itu basicnya adalah keinginan. Nah, apakah itu keinginan dari Allah atau keinginan manusia? Ya kita hitung dulu itu keinginan dari kita dulu aja. Syukur-syukur itu sesuai dengan kehendak Allah. Nah itulah, jadi normal aja sebenarnya. Oke. Nah mungkin akhir-akhir ini juga kita sering mendengar ada cara mewujudkan keinginan Gus. Misalkan kalau pengen punya mobil, simpen foto mobilnya, liatin tiap hari gitulah kira-kira. Kalau pengen punya motor, simpen foto motornya, liatin tiap hari gitu. Seakan-akan kalau bahasa kerennya tuh kita memanifestasi gitu Gus. Nah kira-kira perwujudan keinginan itu apakah seperti itu Gus? Gimana? Keinginan itu kan kehendak hati. Setelah ada kehendak hati, kemudian keinginan itu tergambar secara manifest. Nah, gambar secara manifest itu ada yang digambar di pikiran, ada yang digambar di tembok. Itu sebenarnya
biasa aja, gambar aja keinginannya. Orang Indonesia nempelin gambar Masjidil Haram karena pengen haji. Karena kalau haji beneran kan jauh, mahal, tempelin aja dulu gambarnya. Besok aku ke situ. Itu cita-cita salah satunya adalah begitu. Biar orang nggak lupa. Dan itu biasa, nggak usah terus kemudian itu dihukumi terlalu jauh lah. Itu biasa manusia. Pengen punya istri cantik, ya fotonya ditempelin. Ya kan? Belum ditempelin itu fotonya. Pengen punya istri ini gitu, nggak ada masalah. Itu normal, itu manusiawi. Bahwa ada manifestasi yang bisa digambarkan, gitu kan? Asal jangan gambar Tuhan, itu aja. Yang nggak boleh kan gambar Tuhan. Misalnya pengen mobil apa gitu. Ada yang pengen gambar mobil Kijang tahun dulu, ternyata udah lewat. Kijang tua yang dibayangkan ketika tahun 70-an dapatnya tahun 2000, malah dapat Mercy, kan gimana enak. Lah ya itu, Pak Erik juga mungkin nggak pernah membayangkan akan jadi Menteri BUMN. Kan dulu kayaknya bayangannya pemain sepak bola. Makanya beli sepak bola, klub beli. Ternyata Menteri BUMN. Mungkin juga selanjutnya ada cita-cita yang tidak pernah cita-citakan dan akan menjadi lebih besar didapat oleh Bapak Erick Thohir, kan juga nggak ngerti. Itu urusan Allah. Oke, Ya. Nah menarik tuh, mungkin betul tadi Pak Erik cita-citanya punya klub bola atau apa belum jadi atau tidak ada keinginan untuk jadi Menteri BUMN misalkan. Nah cuman yang menarik gini Gus, ketika saya pengennya mobil, tapi kadang-kadang yang diwujudkannya cuma motor gitu Gus. Yang akhirnya jadi kecewa gitu ya. Gimana tuh antara keinginan, kekecewaan dan realitasnya tuh seperti apa Gus? Monggo. Lah memang harus begitu. Hidup itu harus begitu. Ingin mobil, dapatnya motor. Nah itu makanya orang disuruh berdoa. Suruh berdoa, ya Allah, aku pengen mobil. Janganlah nanti dapat motor. Tapi kalau nanti dapat motor juga nggak apa-apa, kan gitu. Nah itulah makanya ada usaha dan ada doa. Doa ini yang mendorong itu. Nah itu kehendak-kehendak yang tidak terlihat dari invisible hand itu pasti ada. Makanya ada konsep di dalam Islam namanya sabar. Oke. Sabar itu apa? Kalau ekspektasi nggak nyampe, nah itu ada sabar. Kalau dapat syukur, kan gitu. Nah kalau sama sekali nggak dapat, ikhlas. Kan gitu, kalau sama sekali nol ya, ikhlas ya udah yang ikhlas gitu. Jadi pengen mobil dapat motor sabar. Pengen mobil nggak dapat apa-apa ikhlas. Oke. Iya, kalau dapat gede syukur. Dan makanya Islam itu kan punya konsep, ada kemudian konsep terima gitu, sabarlah, ikhlas, syukur, kan gitu. Mudah gitu ya Gus ya. Mudah. Ada sabar, ikhlas gitu ya. Dan itu semua memang benar-benar Ya, mengalir. makanya kan anak-anak itu kalau santri itu diajari sabar, diajari ikhlas, sama diajari syukur. Karena apa? Karena kalau orang sabar digandeng sama Allah. Innallaha ma'as-sabirin. Makanya kalau santri ya dijeweri telinganya, jauhin dari orang tuanya biar sabar. Jadi di hidup dilatih sabar. Agar apa? Hidupnya dibimbing sama Allah. Terus jauh dari orang tua. Kadang pakaiannya diambil temannya, ya diajari ikhlas. Kalau ikhlas kan pasti tidak digoda sama iblis. Ya. Yang cuma rumusnya itu. Oke. Nah kalau dapat dikit dapat diajari syukur. Jauh orang tua, ada yang ngajak makan, syukur. Nah syukur pasti ditambah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Nah makanya santri itu tenang, nyantai aja. Oke. Makasih Gus. Dan ini kita ngomongin resolusi untuk tahun depan gitu. Kadang-kadang resolusi itu cuma rencana Gus. Tapi tidak dijalankan dan tidak terwujud. Gimana sih caranya bikin resolusi tapi terwujud gitu Gus? Monggo. Gak ngerti caranya saya. Kalau nanya ke situ ke saya lah, saya nanya ke siapa? Lah iya kan? Kalau tiba-tiba saya ditanya bagaimana cara agar itu benar-benar terwujud, emang saya yang bagian mewujudkan? Kan saya nggak bagian mewujudkan. Ya saya cuma bilang ya semoga aja terwujud. Maka kalau punya cita-cita ya yang kuat, berusaha. Kalau kemudian tips bagaimana itu terwujud, saya nyerah. Ya nggak ngerti caranya gimana. Gimana yang usaha? Semua orang juga mengatakan kalau punya cita-cita usaha. Kalau punya cita-cita doa. Kalau menurut Bang Haji Roma Irama perjuangan dan doa. Lu kan ada juga kan semua sudah tahu tipsnya. Terus benar-benar bagaimana terwujud?
Ya jangan tanya, saya nggak ngerti. Ya pokoknya tak doakan aja semua yang punya cita-cita Amin. Luar biasa. Lu kan gitu. Oke Gus, terima kasih luar biasa. Kita banyak sekali mendapatkan pencerahan ya. Dan sesaat lagi kita akan bicara tentang usaha dan doa. Apa itu usaha dan bagaimana itu doa? Tetap bersama kita.